Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi bersama saya. Kita masih dalam program sharing iman Kristen. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang begitu luar biasa. Saya sapa dengan penuh kasih. Yang pertama Pak Pastor Rinto. Shalom Pastor Halo, Rinto. shalom. Puji Tuhan. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, di mana Tuhan selalu Amin. menyertai dan selalu menolong. Sehat Amin. kuat di Amin. dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih. Satu lagi sahabat saya, Pastor Verly. Shalom, Pastor Ya, Verly. Shalom, Pastor Rinto bersama Pak Meta Firdi. Puji Tuhan, Ya, puji dalam Tuhan. keadaan baik. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih sudah bergabung di dalam program saya hari ini, yaitu sharing iman Kristen. Dan pada kesempatan ini saya rindu kita sama-sama akan membahas ya suatu pembahasan yang saya lihat itu begitu menarik ya, tentang bagaimana strategi iblis dalam menjatuhkan orang percaya. Kita lihat hari-hari ini ya, melihat keadaan orang-orang percaya yang tadinya kita lihat begitu setia, tapi kok tiba-tiba meninggalkan keyakinannya, tiba-tiba tidak beribadah lagi, tidak setia melayani lagi. Dan tentu saja kita pasti tahu bahwa ini adalah strategi dari iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya yang tadinya mungkin setia, tiba-tiba berubah tidak setia lagi. Nah, menurut Pastor Rinto, kira-kira apa strategi iblis sehingga tanpa ini memang harus diketahui orang-orang percaya itu tahu, oh ternyata iblis punya strategi, sehingga kalau kita tidak kuat kita bisa saja jatuh ya, atau bisa saja tidak setia lagi kepada Tuhan. Gimana kira-kira menurut Pastor Rinto? Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dalam channel di saat ini, di mana membahas tentang satu topik yang memang harus ya, memang merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai hamba Tuhan untuk membahas topik ini, yang dimana strategi iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Yang dimana saudara-saudara, saya senang sekali dengan suatu firman Tuhan dalam Kejadian 3 ya, itu berbicara tentang kejatuhan manusia. Nah, dalam dosa, memang tujuan iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Itu memang sudah menjadi tujuan. Tetapi di mana bukan berarti langsung jatuh di dalam dosa, ya kan? Pasti ada strategi-strategi. Kalau kita mau lihat dari kejatuhan manusia itu, iblis berupaya ya untuk menyusun strategi bagaimana untuk bisa mempengaruhi manusia agar bisa jatuh, ya. Dan di mana yang memang saya lihat dari situ sampai sekarang itu memang masih ada ya, masih dilakukan strategi iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi banyak orang percaya entah sudah menyadari atau tidak menyadari, tapi masih terpengaruh. Yang dimana saudara-saudara, kita melihat dalam Kejadian pasal 3 di sana kan iblis memakai firman ya. Dia kembali memperkatakan apa yang dikatakan Allah, iya kan? Dia berkata, adapun firman Allah, bukankah buah-buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Nah, iblis sudah tahu sebenarnya Allah berfirman bahwa semua buah di sini boleh kamu makan, tetapi ada satu-satu buah yang tidak boleh kamu makan. Tetapi di mana iblis memutarbalikkan firman, sehingga manusia merespon, iya kan? Dia memutarbalikkan firman yang awalnya di mana Allah berkata bahwa semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu yang tidak boleh kamu makan ataupun rabah. Nah, iblis berkata kepada manusia, di mana Allah berfirman
bukankah buah dalam taman ini semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Nah, itu kan diputar balikan. Akhirnya manusia ini, Hawa ini, dia merespon. Dia menjawab ya bahwa semua buah dalam taman ini boleh kami makan, tetapi ada satu yang memang dilarang, yang tidak boleh dimakan ataupun raba. Ya. Nah, di situ iblis ketika dia mencari celah, kalau dalam poin pertama ini, ya, ketika iblis memutarbalikkan firman, di situ sebenarnya kalau kita sadar, iblis sedang mencari celah. Bagaimana dia mau masuk, bagaimana dia mau bisa untuk menjerat manusia supaya bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, di mana saudara-saudara? Jadi yang pertama itu dia mencari celah dengan memutarbalikkan firman. Itu yang pertama yang saya lihat. Dan yang kedua di sini, setelah dia mendapat celah, akhirnya dia mulai mempengaruhi, menawarkan kepada manusia ini atau Hawa ya, kepada Hawa. Yang dimana saudara-saudara yang kekasih, dia menawarkan kepada Hawa, dia berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali engkau tidak akan mati. Tetapi Allah tahu bahwa engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, mulailah timbul keinginan di hati manusia ini, Hawa ini ya. Ketika dia mulai timbul keinginan itu mulai dibuahi. Nah, mulai ada pikiran-pikiran yang angkuh, yang sombong. Wah, saya akan menjadi seperti Allah kalau saya makan. Wah, apalagi kelihatannya kok nggak apa-apa. Buah ini aman, kelihatan baik, iya kan, enak juga. Akhirnya disitulah tanpa disadari mereka sudah jatuh ya ke dalam perangkap iblis. Akhirnya iblis juga ketika melihat, wah, ternyata luar biasa sekali ya strategi yang dia pasang, jerat yang dia pasang, ternyata kena juga. Setelah dia mulai ada keinginan, mulai dia buahi. Jadi intinya di sini begitu juga dengan kita, ketika iblis dapat celah, kemudian akhirnya kita berikan celah, kita mulai ada hubungan dengan iblis, kita mulai buahi apa yang iblis tawarkan. Nah, hati-hati. Disitulah kita akan jatuh. Ya, seperti itu. Iya, baik. Makasih, Pastor Rinto. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang harus berhati-hati karena iblis bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, tahu cari celah sehingga akhirnya kita terperangkap dalam jerat iblis. Baik, kalau menurut Pastor Verly, kira-kira dari pandangan Pastor Verly, selain apa yang disampaikan oleh Pastor Rinto tadi, ada enggak strategi lain yang kira-kira hari-hari ini yang diperhatikan itu yang coba dipakai oleh iblis untuk menjebak sehingga orang-orang percaya akhirnya jatuh ke dalam dosa seperti yang disampaikan tadi, tujuannya supaya orang percaya itu jatuh ke dalam dosa. Gimana menurut Pastor Verly? Ya, terima kasih atas kesempatan ya untuk menanggapi dari apa yang menjadi topik kita ya, topik hangat ya. Sebetulnya kalau dari pandangan saya ya, berbicara tentang strategi iblis ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, bahwa sebetulnya iblis itu sebenarnya dia adalah bagian juga dari malaikat penyembah Tuhan ya. Jadi sebenarnya sebenarnya berbicara tentang Tuhan ya, dia tahu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita mengacu pada kitab Wahyu, bahwa di sana dikatakan bahwa sepertiga bintang ya, sepertiga bintang dia memang akan diseret oleh iblis. Nah, sepertiga bintang itu kan berbicara tentang anak-anak Tuhan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang strategi iblis ya, tentu dia berfokus bukan kepada orang-orang yang ya istilahnya dalam kategori orang-orang yang memang sementara melakukan dosa dan pelanggaran itu, tetapi sebenarnya kalau kita mengacu pada kitab Wahyu itu, tentunya
secara spesifik sasarannya itu adalah orang-orang percaya ya. Dan tentu berbicara tentang orang percaya dalam konteks hal ini ya kita berbicara tentang gereja. Nah, kalau sudah bicara tentang gereja berarti sasarannya itu siapa? Kalau kita bicara tentang konteks gereja ini karena memang tujuan iblis itu apalagi di akhir zaman ini adalah berbicara tentang menghancurkan gereja. Nah, kalau kita sudah bicara tentang gereja, otomatis sasarannya itu adalah para pelayan, terlebih khusus. Nah, oleh sebab itu, gimana strateginya? Sekali, ya, berhati-hati sekali dengan strategi. Jadi, apalagi kita yang sudah merasa aktivis gereja, setiap hari Minggu kita datang di gereja, bahkan kita aktif dalam persekutuan-persekutuan, ini menjadi tanda awas bagi kita. Nah, dalam pengertian bahwa memang kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Nah, yang pasti bahwa hal yang paling terpenting bagaimana cara kita untuk menangkal strategi-strategi setan atau strategi-strategi iblis ini. Tentu saja kita hidup di dalam kita tentu saja harus memiliki ketaatan dan hidup di dalam kebenaran itu. Nah, itu secara singkat mungkin saya bisa menanggapi ya strategi-strategi. Kalau bicara tentang strategi iblis untuk menghancurkan apa saja yang dia buat, tentu bicara tentang strategi, saya percaya bahwa iblis juga tidak akan kehilangan cara untuk menjatuhkan, banyak sekali ya. Apalagi kita bicara tentang gereja, itu sasaran empuk ya. Sasaran pertama iblis untuk menghancurkan itu gereja. Nah, kalau bicara gereja kan berarti anak-anak Tuhan yang ada di dalam. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada cara lain untuk menangkal semua itu selain daripada kita memagari hidup kita dengan ketaatan dan hidup di dalam kebenaran. Itu singkat saya menanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pastor Verly ya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran itu strategi ya. Nanti setelah ini kita akan bahas itu bagaimana cara kita untuk melawan strategi iblis itu. Tapi sebelum kita masuk ke cara kita melawan strategi iblis, ada satu pertanyaan seperti waktu Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia kan sempat dicobai oleh iblis. Nah, kira-kira apa yang dipakai oleh iblis itu dalam mencobai Tuhan Yesus, kira-kira itu masih dipakai enggak oleh iblis hari-hari ini? Setuju. Ya, karena itu juga salah satu strategi kan dari iblis. Kira-kira karena kita lihat kan di situ ada tiga ya strategi iblis yang dia pakai waktu mau mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus kan, mau mencobai Tuhan Yesus. Kira-kira sebelum kita masuk ke strategi atau bagaimana cara kita melawan strategi iblis itu, kira-kira masih enggak iblis pakai cara yang dia pakai ke Tuhan Yesus? Kira-kira masih enggak hari-hari ini dipakai oleh iblis itu untuk menjebak atau menjatuhkan orang percaya? Gimana Pastor Ito? Iya, memang bagi saya sampai saat ini itu masih dipakai oleh iblis, berbicara soal kebutuhan, ya, makan minum ya itu kebutuhan ya, dan bahkan soal harta, tahta, iya kan? Itu tetap masih dipakai sampai saat ini, dan bahkan sifat keangkuhan manusia itu masih iblis berusaha membuat manusia itu menjadi sombong, karena pada Yesus Kristus kan dia dibawa di bumbungan bait Allah. Nah, dia berkata, jatuhkanlah dirimu dan malaikat-malaikat akan menatang engkau. Nah, kalau Yesus mau ikuti, oh iya betul, saya anak Allah, iya kan, saya berkuasa, malaikat-malaikat pasti akan menatang saya. Nah, tetapi Yesus tidak sombong, ya. Nah, banyak orang dengan strategi iblis, kesombongan itu sebenarnya menjatuhkan. Tapi banyak orang tidak menyadari itu. Jadi soal kebutuhan, ya, soal harta, tahta, kesombongan itu masih dipakai sampai sekarang. Terima kasih. Oke, baik, masih ya. Kalau menurut Pak Pastor Verly masih ya, tetap masih dipakai oleh iblis ya cara-cara itu kira-kira. Kalau saya menanggapi bahwa memang strategi iblis itu memang belum berubah, cuma saja mungkin kemasannya ya
di dalam karena seperti yang saya katakan tadi, sasaran empuk daripada iblis sekarang itu kan bicara tentang gereja. Cuma saja kemasannya mungkin yang setan juga itu atau iblis itu dia pintar untuk memanipulasi ya. Jadi menurut saya ya masih sama, cuma kemasannya, caranya mungkin lebih lagi apa namanya, lebih lagi gaul ya, istilah sekarang itu mungkin lebih gaul lagi untuk mempengaruhi. Nah, jadi bagi saya memang apa namanya lebih berat lagi tantangannya ya, kepada gereja ya, berbicara tentang kita semua sebagai gereja Tuhan. Jadi masih sama. Kalau bicara tentang cobaan yang berlaku kepada Tuhan Yesus itu kan berbicara tentang harta, tahta seperti sudah disampaikan oleh Pastor Rinto tadi, dan berbicara juga tentang kemegahan. Kalau gereja masa kini menafsirkan bahwa itu adalah harta, tahta, dan wanita, dan itu memang fakta. Kejatuhan para anak-anak Tuhan memang itu yang harus perlu diwaspadai dan perlu berhati-hati. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini penjelasan yang sangat baik dan luar biasa. Ya, baik, kita sudah mendengarkan penjelasan walaupun singkat, tapi saya percaya ini sudah membuat kita akan berhati-hati karena ternyata iblis punya strategi untuk menjatuhkan kita orang percaya. Tapi saya yakin kita pun punya cara untuk menangkal atau melawan strategi iblis itu. Kira-kira menurut Pastor Rinto, ya apa cara kita untuk melawan strategi iblis tadi? Ya, oke. Saya kembali lagi dari tadi ya, ketika Pak Gembala berbicara pencobaan di padang gurun ya, yang terjadi pada Yesus Kristus. Nah, ternyata di sana kita bisa melihat ya, cara menangkal ya. Nah, di mana yang pertama sebelum Yesus dicobai, ternyata pertama itu disertai dengan Roh Kudus, iya kan? Ternyata ketika dia dibaptis, akhirnya Roh Allah turun kepadanya, seperti dia mulai disertai oleh Roh Kudus. Ya. Itu saya melihat dari konteks ya, konteks firman Allah. Hal yang pertama itu harus disertai dengan Roh Kudus. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua di sini harus ada puasa. Karena pada saat itu Yesus ketika dia mau menghadapi cobaan ya, strategi iblis itu berbagai macam untuk menjatuhkan dia. Tetapi disitulah dia sudah tahu, dan tindakan-tindakan yang dia ambil, dia berpuasa. Bukan cuma menyertai Roh Allah, tetapi dia berpuasa. Jadi kita juga yang ada harus betul-betul disertai dengan Roh Allah untuk menangkal ya strategi iblis yang mau menjatuhkan kita. Dan yang kedua itu harus ada puasa. Dan di mana saudara-saudara, bukan cuma itu, tetapi di mana yang ketiga di sini ya. Jadi pertama disertai dengan Roh Allah, yang kedua itu doa dan puasa, dan yang ketiga di sini yaitu firman Allah ya. Kembali lagi ke konteks di mana Yesus dicobai ya, di mana dia berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya kan? Iya. Jadi firman Allah itu penting bagi kita juga, ya. Jadi ada penyertaan Roh Kudus, ada doa dan puasa, dan ada firman. Itu sudah 3, saudara. Dan selanjutnya di sini ada penyembahan ya. Ada penyembahan. Pada waktu iblis menawarkan kemegahan agar Yesus sujud menyembah dia, tetapi Yesus dia kembali berkata kepada iblis bahwa dia harus sujud menyembah Allah. Ya. Nah, ternyata penyembahan ini penting juga untuk menangkal iblis. Ya. Penyembahan ini penting. Jadi sudah ada 4 ya, sudah ada 4 bagian. Dan yang kelima di sini berdiri dengan teguh. Pada saat kembali lagi iblis membawa dia ke bumbungan bait Allah. Nah, di situ Yesus tetap berdiri teguh pada prinsipnya. Itu hal yang prinsip, dia sudah tahu, dan dia tetap berdiri teguh pada prinsipnya. Dan di mana bersaksi, itu penting bagi kita. Bersaksi dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, di sana saya bacakan, dan mereka mengatakan, dan mereka mengalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian
mereka mengalahkan iblis ya. Mengalahkan iblis, kuasa jahat oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian. Jadi harus ada kesaksian untuk menangkal strategi iblis ini, ya, pengaruh-pengaruh iblis, perangkap-perangkap iblis untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya. Dan di mana yang ketujuh di sini yaitu memiliki iman. Efesus 6 ayat 16 itu perisai iman sangat penting bagi kita. Dan di mana yang terakhir di sini dalam Yakobus 4 ayat 7 di sini saya bacakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi jangan berdiam diri, harus melawan. Jangan kita hanya berdiam diri akhirnya ikut-ikutan saja dengan apa maunya iblis. Ketika dia mau jatuhkan kita, dia mau bawa kita, mau seret kita sudah tahu bahwa itu akan menjatuhkan kita. Tetapi banyak orang masih tergiur, masih ikut-ikutan. Padahal yang sebenarnya kita harus lawan. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pastor Rinto. Ya, silakan Pastor Verly. Ya, oke, terima kasih. Kembali saya menanggapi. Nah, ya kalau kembali lagi bahwa ketika iblis itu karena pencobaan itu kan dialami oleh Yesus karena dia tahu Yesus adalah Sang Firman, maka dia juga menggodai Yesus itu dengan kalimat-kalimat firman, ya kan? Nah, tapi kembali kepada kita bahwa sebenarnya ya pegangannya satu-satunya untuk menangkal adalah kembali lagi bagaimana kemampuan kita terhadap kemampuan kita terhadap memahami firman itu, ya. Kalau kita pelajari di dalam Efesus pasal 6 kan ayat 10 di sana dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Poin pertama di situ dikembalikan kepada kita. Hendaklah kamu, karena memang setiap manusia diberikan kehendak bebas. Ya kan, ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, kita mau kita mau berdiam diri atau kita mau melawan. Jadi dikembalikan kepada diri sendiri lagi, ya kan? Maka di ayat 10 kan, Efesus 6 ayat 10 ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau iblis memakai cara dia menggunakan firman, artinya tipu daya yang seakan-akan itu dikemas dengan firman Tuhan, ya kembali lagi seberapa besar atau seberapa dalamnya kita memahami firman. Saya percaya bahwa kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kita memahami firman, karena memang firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 di sini sudah katakan bahwa ambillah segala perlengkapan senjata Allah. Berbicara tentang perlengkapan senjata Allah itu kan artinya tingkat pemahaman kita terhadap firman. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita untuk memahami firman itu dan kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketaatan, maka disitulah letak kekuatan kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa malam hari ini. Kita sudah mendapatkan jawaban strategi iblis menjatuhkan orang percaya. Kita pun punya cara untuk melawan strategi iblis itu. Saya percaya malam hari ini kita semua telah diperlengkapi, mendapatkan edukasi yang luar biasa. Dan saya yakin semua kekasih Tuhan, pendengar setia, ya channel ini pasti diberkati Tuhan lewat apa yang sudah disampaikan oleh dua hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi ya di dalam program yang sama dengan materi-materi yang tidak kalah menarik dengan apa yang kita dengarkan hari ini, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diperlengkapi. Sekali lagi terima kasih Pastor Rinto, Pastor Verly. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.